Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fathrizal dari kelas IK 02 dengan NIM 2396378. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan apa sih itu CNN untuk pengenalan wajah atau gambar. Nah, selanjutnya, sebelum kita membahas apa itu CNN, kita harus terlebih dahulu apa sih itu pengenalan gambar. Pengenalan gambar adalah bidang dalam ilmu komputer yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami isi dari sebuah gambar. Bayangkan komputer bisa mengenali wajah Anda dalam sebuah foto atau video dan untuk mengidentifikasi jenis objek dalam sebuah video. Ini semua dimungkinkan berkat pengembangan teknologi pengenalan gambar. Nah, mengapa pengenalan gambar itu penting? Yaitu yang pertama ada otomatisasi tugas. Banyak tugas yang sebelumnya dilakukan manusia, ini bisa diotomatisasi seperti sortir barang, gudang, deteksi cacat, produk, dan analisis medis. Nah, yang kedua ada peningkatan efisiensi. Proses yang tadinya memakan waktu lama dan berpotensi error karena faktor manusia bisa dilakukan lebih cepat dan akurat oleh komputer. Nah, yang ketiga ada inovasi produk. Pengenalan gambar membuka pintu bagi berbagai inovasi seperti mobil, self-driving, asisten virtual yang lebih cerdas, dan aplikasi augmented reality. Nah, kita langsung masuk ke apa sih itu CNN atau Convolutional Neural Network. CNN adalah jenis arsitektur jaringan saraf tiruan yang sangat efektif dalam mengelola data visual. CNN terinspirasi dari struktur visual korteks otak manusia. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya nih mekanisme cara kerja CNN ya. Ada berbagai step-step untuk menghasilkan pengenalan gambar. Nah, selanjutnya, mengapa CNN cocok untuk pengenalan gambar? Yang pertama ada ekstraksi fitur otomatis. CNN mampu belajar secara otomatis fitur-fitur penting dalam sebuah gambar, seperti tepi, bentuk, dan tekstur. Nah, yang kedua ada variance terhadap translasi, rotasi, dan skala. CNN dapat mengenali objek meskipun mengalami perubahan posisi, orientasi, atau ukuran. Yang ketiga ada hierarki fitur. CNN membangun presentasi fitur yang semakin kompleks dari lapisan ke lapisan, mulai dari fitur sederhana, misalnya tepi, hingga fitur yang lebih abstrak, misalnya wajah. Lanjutnya, cara kerja CNN itu bagaimana sih? Yang pertama itu adalah convolution, yaitu proses ini melibatkan filter atau kernel yang menyapu seluruh gambar untuk mendeteksi fitur-fitur tertentu. Nah, kemudian yang kedua ada polling. Proses ini mengurangi dimensi data sambil mempertahankan informasi penting. Kemudian yang ketiga ada fully connected layer. Lapisan ini melakukan klasifikasi berdasarkan fitur-fitur yang telah diekstrak. Selanjutnya ada kelebihan CNN. Yaitu yang pertama ada otomatis. Nah, CNN dapat belajar secara otomatis dari data tanpa perlu fitur engineering. Yang kedua ada akurat. CNN mencapai akurasi yang sangat tinggi dalam tugas pengenalan gambar. Kemudian yang ketiga ada fleksibel. CNN dapat diaplikasikan pada berbagai jenis data gambar atau video. Lanjutnya itu tantangan dalam menggunakan CNN. Yaitu yang pertama ada overfitting, model terlalu cocok dengan data pelatihan sehingga performanya buruk pada data testing. Kemudian ada vanishing gradient. Gradient menjadi sangat kecil saat backpropagation melalui banyak lapisan, sehingga sulit untuk melatih jaringan yang dalam. Kemudian yang ketiga ada computational cost. Berarti CNN membutuhkan komputasi yang sangat tinggi, terutama untuk dataset yang besar dan model kompleks. Tentunya. Kemudian contoh penerapan CNN pada kehidupan nyata ya. Yaitu yang pertama ada pada pengenalan wajah atau misalnya suka apa sih namanya Face ID. Nah, digunakan pada sistem keamanan smartphone dan aplikasi sosial media. Yang kedua ada medis, yaitu mendeteksi penyakit pada gambar medis seperti X-ray, MRI, dan CT scan. Kemudian yang ketiga ada otonom,
Yaitu yang terdapat pada mobil self-driving yang mendeteksi objek sekitar mobil untuk menghindari tabrakan. Nah, kita sudah bagian akhir nih, kesimpulan. Pengenalan gambar menggunakan CNN telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai aspek kehidupan kita dengan pemahaman yang lebih baik tentang CNN. Kita dapat memanfaatkan untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.